Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Kita kembali dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam menuntut ilmu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia terkait dengan agamanya. Dan di antara cara memahami agama adalah dengan belajar, dengan hadir di majelis ilmu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, sehingga kita menjadi muslim yang terus dan terus lebih baik dari waktu ke waktu. Muslim yang senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan di dalam menambah amal ketaatannya dan juga beristighfar terhadap dosa-dosa yang telah sebelumnya dikerjakan. Sebagaimana berkata para ulama, hendaknya kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Laisal ilmu ma hafizah, walakinnal ilma ma nafa'a. Ilmu itu bukan apa yang dihafalkan saja, melainkan ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Maka kita tak cukup meminta dimudahkan hadir di majelis ilmu, tapi juga minta agar ilmu yang kita miliki bermanfaat. Kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita miliki bermanfaat. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti.
Baik, alhamdulillah. Malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-60. Itu tandanya sudah genap insya Allah 2 bulan secara pertemuan kita belajar di majelis online bahasa Arab ini. Oleh karenanya, tak bosan-bosan kami dari panitia senantiasa mengingatkan seluruh peserta agar terus dan terus memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Karena pentingnya antum menjaga semangat dan niat supaya bisa mengikuti program ini terus sampai akhirnya. Dan bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala Waro'ah kemarin, bahwasanya antum harus tangguh sebagai penuntut ilmu. Tidak mudah untuk berhenti. Bukan penuntut ilmu yang hanya coba-coba belajar. Melainkan yang sungguh-sungguh, yang tangguh di dalam menghadapi seluruh tantangan dan rintangan dalam meraih ilmu. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan tata tertib yang telah kita sepakati. Yang paling utama adalah terkait dengan tawajuhnya antum di dalam belajar, yaitu antum on cam terlihat siap untuk menerima ilmu, siap dengan pakaian yang rapi, pakai peci, baju yang rapi, siap dengan buku catatan, siap dengan kitab dan modulnya. Ini adalah bentuk adab, yang mana dengan adab yang baik, insya Allah antum pun dimudahkan oleh Allah untuk meraih ilmu. Naam. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, dan Ustaz Ali Ahmad juga telah hadir di tengah-tengah kita pada majelis ini. Marilah kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Malam ini agenda kita membahas imtihan yang kemarinnya. Supaya menjadi inspirasi dan pelajaran. Insya Allah nilainya segera dirilis oleh panitia. Barangkali Pak Murtaji dapat 100 ya. Ya Pak Murtaji. Dapat 100 syukuran Pak Murtaji ya. Insya Allah, Ustaz. Suara saya apa putus-putus ya? Oke, Ustaz. Di saya lancar, Ustaz. Oh, lancar. Sebentar saya coba pakai data dulu ya. Saya coba pakai data dulu.
Baik. Sudah bisa didengar ya suara saya? Alhamdulillah. Yun, ditampilkan skrinnya, Ustaz Rifki. Satu persatu soalnya moga ditampilkan. Rekan-rekan bisa melihat di skrinnya, gitu. Kita coba. Yang pertama, Kaisar, silakan dibaca dan dijawab sesuai dengan instruksinya. Nah, Ustaz, Nat man'ut adalah konsep yang berfungsi untuk menyifati sesuatu dengan selain kata sifat. Baik. Benar atau salah? Salah, Ustaz. Salah. Benarnya bagaimana benarnya? Yang benar tuh nat man'ut itu berfungsi untuk menyifati sesuatu dengan kata sifat, Ustaz. Dengan kata sifat. Ya. Kalau selain kata sifat menggunakan apa? Silah mausul, Ustaz. Menggunakan silah mausul. Baik. Insya Allah sudah khatam seperti ini ya. Harus sudah khatam, harus sudah paham. Sudah berulang-ulang. Kalau masih ada yang salah ya, wallah alam. Baik, cukup. Kaisar bisa di-mute dulu. Selanjutnya Haris nomor 2. Antara na'at dan man'ut tidak dipersyaratkan harus sama dari sisi adat. Salah. Salah, baik. Karena antara na'at dan man'ut adatnya juga harus sama ya. Apa yang dimaksud dengan adat itu, Haris? Jumlah. Jumlahnya. Mufrad, mufrad, muthana, muthana, jamak, jamak. Baik, insyaallah. Baik. Selanjutnya nomor 3 dengan Aulia, silakan Aulia. Setiap dorof pasti memiliki manruf yang dihubungi dengan i'rab majrur. Kaifal jawab. Benar atau salah? Setiap dhorof pasti memiliki madruf yang dihukumi dengan i'rab majrur. Benar atau salah? Gampang banget itu. Gampang. Menurut antum aja gimana jawabannya? Benar. Benar. Jawabannya salah ya. Jawabannya salah. Tidak setiap dhorof memiliki madruf. Ya kayak al-ana gitu kan nggak ada madrufnya ya. Amsi nggak ada madrufnya. Itu kan dhorof-dhorof juga itu. Itu materinya sudah dijelaskan panjang lebar itu ya. Di modulnya sudah ada. Memang madruf itu i'rabnya majrur, tapi sudah pernah saya sampaikan ya, kita harus bisa menemukan kata-kata jebakannya di mana. Kunci kata-kata yang merupakan jebakan itu hati-hati. Nah, di sini kata yang menjebak adalah pasti, gitu ya. Pastinya itu yang keliru. Karena tidak setiap dhorof memiliki madruf. Baik, nomor 3 jawabannya salah. Berikutnya Pak Eri, silakan Pak Eri. Ya Ustaz, isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya lazim. Isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya lazim. Betul atau salah? Betul. Betul.
Contohnya apa Pak Eri? Semankus. Katanya pemuda, para pemuda. Berikut. Semankus. Semankus itu yang bunyinya bagaimana Pak Eri? Yang sebelumnya karokat sebelum cara niteninya saja, cara niteni. Yang bunyi belakangnya bagaimana? Semankus. Bunyi belakangnya majrur, Ustaz. Lo bukan majrur, Pak. Majrur itulah i'rab ya. Yang berbunyi i. Nah, gitu Pak ya. Yang berbunyi i itu semankus. Al-qadhi, hakim. Al-wadi, lembah. Al-hadi, pemberi petunjuk. Nah, seperti itu Pak ya. Itu namanya semankus. Diakhiri dengan ya lazimah. Ya lazimah itu cirinya ya harokat sebelumnya ada kasroh. Setelah kasroh itu kemudian ada bengkongnya. Nah bengkongnya itu disebut ya kalau jatuh setelah kasroh. Kalau jatuh setelah fathah itu isim maksur. Makanya isim maksur itu bunyinya a, al-fatah, al-huda, al-mustashfa gitu ya. Yang berbunyi a itu maksur, yang berbunyi i itu mankus. Nah, ini gunanya ya kita bahas supaya mengingatkan kembali materi-materi yang sudah terpendam bagaikan harta karun. Masya Allah. Baik, kita lanjut sekarang. Nomor berikutnya Pak Murtaji, monggo. Semua i'rab dari isim mankus bersifat muqaddarah. Salah, Ustaz. Salah. Kenapa kok salah, Pak Murtaji? Ya, i'rabnya yang tidak muqaddarah itu yang mansub bil fathah. Iya, betul. Karena i'rab dari isim mankus ada yang dhahira. Dhahira lawan dari muqaddarah, okay? Yaitu pada mansubnya. Karena isim mankus i'rabnya marfu bi dhammah al muqaddarah, mansub bil fathah, majrur bil kasroh al muqaddarah. Jadi pada bagian mansubnya dhahira. Baik, jadi pernyataan tersebut salah, gitu ya. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Firman, silakan. Antara na'at dengan man'ut terdapat ilaqoh dari 4 sisi. Benar, Ustaz? Benar. Na'at man'ut memiliki ilaqoh. Ilaqoh itu apa, Firman? Keterkaitan atau kesamaan, Ustaz. Kesamaan karena sebab mengikuti. Karena faktor mengikuti. Baik. Apa 4 ilaqoh yang dimaksud? Bisa sebutkan? Adat, i'rab, jenis, dan sifat. Masya Allah. Itu maksudnya dari mana, Firman? Dari Kendari, Ustaz. Kendari. Sudah layak jadi Ustaznya Kendari, Antum ya. Berikutnya Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Isim maksur terbagi menjadi munsharif dan ghairu munsharif. Benar, Ustaz? Benar, baik. Isim maksur terbagi menjadi 2, yaitu munsharif dan ghairu munsharif. Isim maksur yang ghairu munsharif yang bagaimana Pak Bayu? Cara membedakannya bagaimana Pak Bayu? Antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Kalau yang munsharif bisa dimasukin alif lam, Ustaz. Alif lam atau tanwin? Atau tanwin. Iya. Ya. Kalau yang ghairu munsharif? Yang tidak bisa dimasukin alif lam atau tanwin. Alif lam dan tanwinnya. Bisa menyebutkan contohnya Pak Bayu yang ghairu munsharif?
Khairu munsorif itu Isim maksur ghairu munsharif. Musa. Baik, salah. Ahsantum. Ya, selanjutnya dengan Alfan, silakan Alfan. I'rab isim maksur ada yang bersifat muqaddarah dan ada yang bersifat dhahirah. Baik. Salah. Salah. Kenapa kok salah? Karena semuanya al-muqaddar. Baik, betul. Isim maksur semua i'rabnya muqaddarah. Mau yang munsharif atau ghairu munsharif semuanya muqaddarah. Tidak ada yang dhahirah. Ya. Ada yang dhahirah itu tadi yang isim manqus tadi, mansub gitu ya. Adapun kalau maksur semuanya muqaddarah, baik yang munsharif maupun ghairu munsharif. Baik. Pemahaman seperti ini itu sangat penting ya. Sangat penting dan sangat berharga. Jadi harus selalu dipertahankan, dipelihara. Ya, jangan dilupakan. Selanjutnya dengan Amin, silakan Amin. Berdasarkan yang kita pelajari dari kitab Durus Lugha jilid pertama, terdapat 7 kategori isim yang dihukumi mu'annas. Benar Ustaz? Benar, baik. Itu sesuai yang kita pelajari dari kitab DL 1 ya. Ada 7 kategori mu'annas. Khair insyaallah. Bisa menyebutkan semuanya? Tidak bisa Ustaz. Cuma beberapa. Berarti nggak lulus itu. Baik, dihafalkan ya. Dihafalkan itu ilmu ya. Materi-materi teori kaidah itu ya. Jadi baik insyaallah. Selanjutnya Pak Asrul, monggo Pak Asrul. Lafaz asyamsu atau matahari dihukumi mu'annas kategori taknis hakiki. Baik, berikut. Salah, Ustaz. Salah. Masya Allah. Benarnya bagaimana Pak Asrul? Itu termasuk taknis majazi. Taknis majazi. Apa beda antara keduanya Pak Asrul? Kalau taknis majazi, bangsa Arab menyifatinya kaitannya sebagai dengan mu'annas tradisi atau kebiasaan orang kebiasaan. Arab. Ya. Kaitannya dengan itu, taknis majazi. Kalau taknis hakiki, maka itu secara lafadznya. Yang ditinjau secara lafadznya. Yaitu tidak mengandung ciri-ciri mu'annas, ya, tapi ternyata mu'annas. Gitu. Tidak ada tak marbutohnya. Seperti Umun, Maryamu, Zainabu, dan lain sebagainya. Dari nama-nama perempuan yang tidak ada tak marbutohnya. Baik, khair insyaallah, leres. Selanjutnya Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Isim isyarah tilka berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang mu'annas, mufrad, ba'id. Baik, berikut. Salah, Ustaz. Salah. Benarnya bagaimana Pak Ahmad? Mu'annas, mufrad, qorib. Mu'annas, mufrad, qorib. Pak Ahmad ini memang punya bakat mengada-ngada. Oke Pak Ahmad. Bercanda pagi. Nanti jenengan nggak belajar. Tilka itu artinya apa Pak Ahmad? Tilka itu kan Ustaz? Itu, nah namanya itu kan. Oh itu jauh ya. Jarak jauh Pak Ahmad itu. Baik, betul itu. Kalau yang mu'annas qorib pakai apa Pak Ahmad? Hadihi.
Nah, gitu ya. Khair insyaallah. Jadi pernyataan itu bagaimana Pak Ahmad? Benar. Benar. Khair insyaallah. Oke, Pak Bro. Selanjutnya Pak Budi, monggo Pak Budi. Dzaraf mu'rab jika digunakan pada kalimat bisa dibaca marfu, mansub, atau majrur tergantung amil yang mempengaruhi. Baik, berikut. Salah Ustadz. Salah. Salah. Kenapa salah Pak Budi? Karena hanya bisa dua, dia marfu atau majrur saja Ustadz, tidak bisa mansub. Mungkin dola lagi mungkin jenengan salah ucap. Saya khusnudan. Salah, jawabannya salah. Salah karena hanya dua kemungkinan. Ada dua mu'rab saja yang benar, yang bisa marfu dan majrur. Oh, berarti salah jenengan. Oh, mansubnya tidak salah dengar ya. Tadi saya khusnudan sama Budi ini. Bukan marfu Pak ya. Mansub atau dan majrur. Oke. Dzaraf itu sama sekali tidak bisa dibaca marfu dalam kalimat. Oke. Bisanya mansub atau majrur kalau kemasukan huruf jar. Baik, tapi memang pernyataannya itu adalah salah. Ya. Baik, next berikutnya. Sutriman, silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Termasuk contoh dzaraf mabni adalah hamzah kemarin, al-ana sekarang, dan bersama. Salah, Ustaz. Salah. Kenapa salah? Amsa dan al-ana itu mabni. Kalau ma'a ini Murab. Ustaz. Iya, Ustaz. Bukan amsa bacanya ya, amsi. Oh, amsi. Ya, tidak ada kata amsa. Oke. Ada amsa tapi belakangnya ada bengkongnya, ya. Artinya memasuki waktu sore. Amsa termasuk akhwat kana. Ya, nanti dipelajari pada jilid 2. Oke, Ustaz. Amsa artinya memasuki waktu sore. Termasuk akhwat kana. Adapun kalau itu namanya amsi. Amsi. Ya, letak kesalahannya pada contoh ma'a itu ya. Oke. Ma'a sudah kita ralat ya, itu adalah mu'rab bukan mabni. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Diana, silakan Diana. Monggo. Fungsi dari konsep Ba'dal Mudal adalah untuk menyebutkan beberapa oknum yang berbeda dengan satu lafaz yang sama. Salah, Salah, baik. Betulnya bagaimana? Menyebutkan beberapa oknum berbeda dengan satu. Bingung nggak tuh? Benar, Ustaz. Oknum yang sama dengan satu lafaz yang sama. Dengan satu lafaz yang berbeda. Dengan satu lafaz yang berbeda. Masa enggak? Beberapa lafaz yang berbeda. Satu kok bisa berbeda, masa gimana? Khair salah. Nah, menyebutkan satu oknum yang sama dengan beberapa lafaz yang berbeda. Gitu ya? Baik. Itu kan dibalik saja pernyataannya itu ya. Jadi terbalik itu. Nah, seperti itu harus teliti, harus peka ya. Pembelajar bahasa itu harus peka, harus teliti, harus cermat. Ya, nah itu modal itu ya. Baik, insyaallah. Kadang ilmunya sudah ngerti, sudah paham, tapi ketika masuk pada praktek-praktek ya, pada pendalaman teori-teori dan lain sebagainya, apalagi imtihan-imtihan seperti ini, itu sangat membutuhkan ketelitian, kecermatan. Nanti kalau antum sudah baca kitab gundul, nah itu benar-benar diperlukan. Ketelitian, kecermatan, kepekaan, ya, instingnya itu harus berperan. Ini maksudnya apa, kedudukannya sebagai apa, ya, irobnya bagaimana dan lain sebagainya.
Nanti akan kita buktikan. Kalau antum istiqomah. Kalau antum kabur ya sudah, walau alam ya. Baik, selanjutnya dengan Fatih. Silakan, Fatih. Di antara ciri badal mubdal adalah ada isim isyarah dan isim yang jatuh setelahnya nakiroh. Benar atau salah? Benar, Ustaz. Ya. Benar. Nah, ciri yang mana itu? Sudah di cross check di modulnya? Lihat di modul. Dari modul. Oh, berarti antum menuduh saya itu. Dari modul. Iya. Padahal modulnya nggak ngomong begitu loh. Jadi kurang teliti tuh Fatih ya. Nah ini yang saya maksud. Harus teliti, harus cermat. Oh, berarti salah ya, Ustaz ya? Berarti setelahnya harus ma'rifat. Nah, bukan ma'rifat. Kemarin sudah kita ingatkan. Siapa kemarin yang seperti itu? Sudah kita ingatkan ya. Ada isim isyarah dan isim yang jatuh setelahnya apa? Beralif lam. Beralif lam. Bukan ma'rifat. Apalagi nakiro. Ya. Oh iya, iya Ustaz. Nah, begitu. Ya, harus teliti, harus cermat. Kadang kita sudah mengerti maksudnya itu ya, sudah memahami. Ya, tetapi begitu ada jebakan sedikit langsung terjatuh di dalamnya. Ya. Jadi ini salah satu goal yang akan kita raih insya Allah ya, yang kita usahakan adalah melatih ketelitian kita di dalam belajar bahasa Arab itu. Baik. Jadi pernyataan tersebut salah, ya. Yes, sir. Yang benar adalah isim isyarah dan isim yang jatuh setelahnya beralif lam. Bukan ma'rifah apalagi nakirah. Ya. Khairan insyaallah. Selanjutnya Priyo, silakan Priyo. Termasuk contoh mu'annas kategori tahnis majasi adalah al-bidru dan al-nafsu. Iya, an-nafsu. Tahnis majazi. Betul atau salah? Betul, Ustaz. Betul, baik. Ya. Itu contoh dari tahnis majazi. Yaitu kebiasaan orang Arab menyifatinya mu'annas. An-nafsu jiwa, al-qidru bejana. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya Gaung, silakan Gaung. Huruf lam dibaca kasrah apabila bersambung dengan isim zohir dan dibaca fathah jika bersambung dengan isim domir. Betul atau salah? Betul, benar. Benar, baik, khair insyaallah. Huruf cerlam itu kalau bertemu isim dhahir dibaca kasroh. Li Muhammadin, lil mudarrisi, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau bertemu dhamir dibaca fathah. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Li, lana. Li itu memang kelihatannya kasroh, tapi hakikatnya adalah fathah. Ya, karena bertemu dengan ya mutakalim, maka beradaptasi, bermunasabah menjadi kasroh. Begitu, khair insyaallah. Selanjutnya Pak Agus Lim, monggo. Untuk Gaung bisa di-mute dulu. Mubtada adalah kedudukan yang wajib bersifat ma'rifah, sedangkan khobar boleh ma'rifah atau nakiroh. Baik. Ini salah, Ustaz. Salah, Masya Allah. Letak kesalahannya di mana, Pak? Mubtada berkedudukan wajib ma'rifah. Itu salah, Ustaz. Iya, yang benar apa? Sifat asalnya ma'rifah. Sifat asalnya ma'rifah, bukan wajib, ya? Bukan wajib. Nah, itu
kata jebakannya di situ. Wajib. Nah, gitu ya. Jadi harus bisa menemukan kata-kata jebakannya. Ya. J, baik. Pernyataan ini salah. Jika bagus bisa di. Berikutnya Ian, silakan Ian. Baik Ustaz. Khobar boleh menggunakan bentuk mufrad meskipun mubtada berupa musanna atau jamak. Baik. Salah Ustaz. Salah. Kenapa? Karena mubtada dan khobar itu terdapat ilaqah di dua hal, adat dan jenis. Masya Allah. Khair sama. Yang ini kaitannya dengan adat ya. Dengan adatnya. Mubtada dan khobar adatnya harus sama ya. Karena memiliki ilaqah dari segi adat. Mufrad, mutana, jamak. Baik, betul, khair insyaallah. Jadi pernyataannya salah. Selanjutnya Abdul Khair, monggo. Mudhof adalah kedudukan yang selalu bersifat nakirah. Salah Ustaz. Salah. Ya. Kenapa salah? Karena mudhof dia apabila diidhofakan kepada ma'rifah bisa bersifat ma'rifah. Terus sebaliknya? Sebaliknya kalau diidhofakan kepada nakirah maka bersifat nakirah. Baik, mabrur insyaallah. Intinya mudhof itu tidak selalu nakirah. Bisa juga ma'rifah ya. Cara mengetahuinya, mengidentifikasinya adalah dengan melihat mudhof ilaihnya. Baik, mudah itu insyaallah. Selanjutnya Junaidi, monggo Junaidi. Dalam penulisannya alif wasal perlu diberi tanda hamzah, sedangkan alif qata tidak perlu. Baik. Apa? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Junaidi. Ya, alif qata yang harus diberi hamzah. Masya Allah, bagus. Antum kan mirip Ustadz Ali Musri kan ya. Semoga ilmunya juga mirip ya. Amin. Khair salam. Berikutnya Dio, silakan Dio. Secara garis besar, idhofah memiliki 3 fungsi makna dengan masing-masing huruf jar yang disembunyikan. Benar atau salah? Benar ya, Ustaz? Benar, Ustaz. Benar. Baik. Huruf jarnya apa saja disembunyikan Dio? Masih ingat? Ini ya. Bisa benarkan nggak tahu ilmunya. Ini ajib ini. Ajib jidan. Sama kayak siapa tadi? Amin. Bisa benarkan nggak tahu ilmunya. Khair sama. Menyembunyikan huruf jarli untuk menyatakan makna kepemilikan. Menyembunyikan huruf jarmin menyatakan makna terbuat dari. Dan huruf jarfi menyatakan ya menempati sesuatu, gitu ya, menempati sesuatu. Seperti ahlul jannati, penduduk surga, itu ahlun fil jannah, begitu, ya. Nah, itu secara garis besarnya saja. Tidak menutup kemungkinan ada makna-makna yang lain. Tapi tidak akan keluar dari 3 huruf jar tersebut. Li, min, dan fi. Gitu ya. Kalau Lailatul Qadar? Oke. Kalau Lailatul Qadar gimana Ustaz? Lailatul Qadari. Berarti kira-kira yang cocok makna apa, Pak? Malam milik Al-Qadar atau malam terbuat dari Al-Qadar atau
malam menempati al-qadar? Yang Terbuat betul dari. adalah li. Terbuat dari Li, ya. seperti yang cocok, Ustaz. Oh, boten. Asal malam terbuat dari al-qadar. Milik Kemuliaan. itu malam yang dimiliki al-qadar. Malam yang dimiliki al-qadar. Begitu kan? Selanjutnya Ade Purwanto, monggo. Munada mufrad meliputi munada mufrad alam dan munada nakiroh maksudah ta'inuhu. Benar. Baik. Apa itu jawabannya? Benar. Benar. Khair insyaallah. Munada mufrad alam contohnya bagaimana, Ade? Munada mufrad alam itu ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Kalau nakirah maksudah ta'inuhu contohnya ya talibu. Ya talibu. Baik, khair insyaallah. Apa beda antara keduanya itu, Ade? Yang munada nakiroh maksudah ta'yinuhu itu meskipun isimnya nakiroh tapi yang dimaksud sudah jelas gitu. Bukan itu jawabannya. Apa beda antara keduanya itu munada mufrad alam dengan munada nakiroh maksudah ta'yinuhu? Bedanya adalah kalau munada mufrad alam itu memanggil nama. Ya, memanggil nama. Sedangkan yang nakirah maksudah ta'yinuhu itu tidak memanggil nama. Ya rajulu, ya mudarrisu, ya ustadu dan lain sebagainya. Ya. Selain nama. Nah, gitu. Tapi secara hukumnya sama. Makanya keduanya dimasukkan ke dalam satu kategori yaitu munada mufrad. Masih ingat i'rabnya, Ade? Apa i'rabnya? Mabni sesuai tanda rofaknya. Ya, mabni ala ma yarfa'u. Mabni sesuai marfu'nya. Masya Allah, khair. Pokoknya kalau antum tuh belajarnya bagus ya. Rajin, serius, tekun, insya Allah. Teori-teori dikuasai dengan baik ya. Kaidah-kaidah dihafalkan. Mumtaz insya Allah. Baik, berikutnya dengan Rahmat. Silakan Rahmat. Ada dua kemungkinan hukum i'rab dari munada mudhof, yaitu mansub dan majrur. Baik. Apa jawabannya? Salah, Ustaz. Salah. Yang benar apa? Dia selalu i'rabnya selalu mansub. Iya. Munada mudhof i'rabnya mansub saja, tidak ada yang lain. Apalagi majrur ya. Nggak ada huruf jar, nggak ada apa, tidak mungkin majrur. Baik, khair insyaallah. Jadi pernyataan itu salah. Selanjutnya Agus Suprapto, monggo. Bahasa Arab dari jari adalah ad-difru, punggung ad-dufru, punggung adalah ad-dihru, dan kepala ad-duhru, dan kepala adalah ar-ra'su. Iya. Gimana? Benar atau salah? Aku bacanya tetap nggak salah kan? Iya, Ustaz. Gimana? Nggak ingat saya. Nggak ingat. Salah ya? Salah. Salahnya pada al-dufrunya itu ya. Al-dufru itu bukan jari tapi kuku. Kalau yang lainnya benar. Al-dhuhru punggung, ar-ra'su kepala. Ya, Agus ya. Nah, Ustaz. Ya, baik. Tetap semangat ya. Baik, bisa di-mute dulu. Kemudian F, silakan F. Kata sifat dengan wazan fa'lanu masuk kategori isim ghairu munsharif dan bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas. Bagaimana?
Gimana jawabannya? Hah? Kata sifat wazan Benar fa'lan atau salah? masuk kategori isim ghairu munsharif. Nah, terus? Oh, benar Sat, benar Sat. Karena wazan fa'lan itu ada dua, bisa untuk muzakkar sama muannas. Oh, Masya Allah. Ngalahin si bawah ini antum ini. Ya? Ngalahin Imam si bawah ini antum. Antum ini ujian susulan padahal ya. Iya, Sat. Susulannya gak tanggung-tanggung. Minggu-minggu ya. Gara-gara nunggu antum tok ini ya. Maaf. Baik. Itu pernyataan salah ya. Iya, Sat. Salahnya di mana? Bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannats. Fa'lan itu untuk mudzakkar saja. Bentuk muannats dari fa'lanu ada sendiri. Itu apa? Fa'la. Itu ya. Contohnya kaslanu itu untuk mudzakkar laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh pakai kaslanu, tapi kasla. Itu ya. Khair insyaallah. Ingat. Baik, khair insyaallah. Kita lanjut. Abdi, silakan Abdi. Konsep sila mausul hakikatnya adalah konsep mubtada khobar yang mengandung unsur silah dan mausul. Benar Ustaz? Benar, Masya Allah. Ini mah cemilan nih buat Abdi ini ya. Tidak perlu diragukan lagi. Baik, begitu ya. Jawabannya benar. Jadi silah mausul itu hakikatnya adalah konsep mubtada khobar, cuma ada sisipan silah mausulnya. Tapi harap diingat ikhwah, penerapan dari isim mausul itu tidak hanya pada konsep silah mausul. Ya, banyak sekali nanti uslub-uslub yang lain yang juga menggunakan isim mausul. Itu hanya salah satu saja. Ya. Nah, sesuai dengan yang dibutuhkan di kitab DL1 itu yang kita pelajari. Kalau yang belum ada materinya nggak usah dipelajari dulu, nanti melebar kemana-mana ya. Jadi konsep silah mausul yang di situ melibatkan mubtada khobar itu hanya salah satu bentuk penerapan isim mausul. Ya, yang lain-lainnya masih banyak. Ya, isim mausul itu bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul, macam-macam. Nah, yang kita pelajari itu adalah konsep silah mausul ya, yang di situ melibatkan mubtada dan khobar. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita menjumpai ada isim mausul yang tidak seperti itu uslubnya, ya jangan heran. Ya, itu hanya salah satu saja. Contoh misalnya isim mausul sebagai mubtada misalnya. Alladzi fil fasli talibun minal hindi. Alladzi fil fasli talibun minal hindi. Yang berada di dalam kelas adalah murid dari India. Alladzi di situ dia sebagai mubtada. Talibun sebagai khobar. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Dan lain-lainnya masih banyak. Tidak perlu kita jelaskan sekarang. Kita lanjut dulu. Berikutnya. Gibraltar, silakan. Nah, Ustaz. Di dalam silah harus terdapat dhamir aid yang kembali kepada mubtada. Benar, Ustaz? Benar. Di si bawah jilid 2 ini kayaknya. Oh, maaf Ustaz. Kembalinya kepada mausulnya Ustaz. Maaf Ustaz. Bukan kepada mubtada. Maafan. Ya kan buru-buru ya. Yes. Nggak usah cepat-cepat. Belanda masih jauh ya. Santai saja. Jadi apa itu jawabannya? Benar atau salah? Salah Ustaz, karena kepada mausul. Salah ya. Silah itu nanti kembalinya kepada mausul, bukan kembali kepada mubtada. Yang kembali kepada mubtada apa? Gibraltar. Sebentar Ustaz. Ada silah
Mausul. Yang kembali ke mubtada apa? Isim Ustaz. Alat mausul. Ya mausulnya itu ya. Silah kembali pada mausul, mausul kembali kepada mubtada. Nah, gitu berurutan. Ya, nah, kayak sama. Baik. Selanjutnya Anas sudah bergabung ya. Silakan, saudara Anas. Belum. Ya. Oh, sedang ini masih rapat, ha? Sudah berapa tahun mereka berjalan begini kan? Enggak apa kalau belum bisa, enggak apa. Benar kan juga. Suaranya enggak jelas. Suaranya enggak jelas. Ya sudah enggak apa ya. Antum nyimak aja dulu ya. Antum nyimak dulu ya. Ya, antum nyimak dulu enggak apa. Suaranya enggak jelas antum. Mungkin dia bisa di-mute dulu, Nyimak saja dulu enggak apa. Diganti nih, Hans, silakan Hans. Dhamir dengan tipe munfasil hanya terjadi pada dhamir rofa dan nasab. Benar atau salah? Benar, nah, Ustaz. Dhamir jar nggak punya munfasil ya? Oh, dhamir jar. Punya munfasil apa enggak dhamir jar? Ragu-ragu. Dhamir jar. Berarti nggak yakin itu ya? Al ilmu yubna alal yakin. Ilmu itu harus dibangun di atas keyakinan. Kalau nggak yakin itu bukan ilmu namanya. Sekedar mengira-ngira ya. Jawabannya memang benar ya, tapi tetap harus punya ilmunya, harus yakin ya. Dhamir jar memang tidak ada munfasilnya. Ya, khair salah Mas. Antum ini. Fokus ke rapat saja ya. Siapa tahu ditunjuk jadi ketua RT nanti. Baik. Berikutnya dengan Rizky. Silakan Rizky. Rizky Tegar, monggo. Ya. Domir jar dan domir nasab mutasil memiliki bentuk yang sama. Apa jawaban? Benar, Zed. Benar. Loh, iya. Masih belum sampai sini, Zed. Belum sampai situ. Iya, jawabannya benar ya. Jadi benar. Dengan domir nasab mutasil itu bentuknya sama. Ya, misalnya anta itu sama-sama bunyinya ka. Huwa nanti sama-sama jadi hu. Nahnu sama-sama jadi na. Nah itu. Domir jar dengan domir nasab mutasil. Jawabannya benar. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya. Hafidz Sutanto, silakan. Al-Asma'ul Khamsah memiliki i'rab yang sama dengan jamak mudzakkar salim pada marfu dan mansubnya. Gimana? Salah, Ustaz. Salah. Yang benar apa yang benar? Jamak mudzakkar salim dan al-asma'ul khamsah yang sama dari segi apa? I'rabnya. Marfu dan majrurnya ya. Marfu dan majrurnya. Kalau mansubnya beda ya. Marfunya sama-sama dengan wawu,
majrurnya sama-sama dengan ya. Kalau mansubnya jamak mudzakkar salim dengan ya, sedangkan al-asmaul khamsah dengan alif ya. Khair insyaallah. Baik, mabrur. Itu Nur Muhammad itu mana itu? Kok kelihatan atap doang itu? Nur, belajar nggak Nur? Loh, gak tahu aja kan berarti. Nanti kasih SP1 ya, Ustaz Rifki ya. Nur Muhammad itu. Kalau besok-besok gitu lagi langsung SP3 ya. Belajar kelihatan atap doang gitu ya. Gak tahu aja itu berarti. Ya. Itu izin di chat, Ustaz. Hah? Ada izin di chat. Oh, ada izin di chat. Baik, khair sama. Pintar cari alasan. Kita kembali ke Kaisar, silakan Kaisar. Al-asmaul khamsah adalah 5 isim yang eksklusif dengan anggota tertentu. Salah satunya adalah Hanuka. Iya. Benar atau salah? Salah, Ustaz. Salah. Kenapa kok salah? Iya, nggak masuk ke yang 5 isim itu, Ustaz. Iya, Hanuka tidak termasuk yang 5 itu. Ya, seandainya Hanuka dimasukkan, maka nanti bukan al-asmaul khamsah tapi al-asmaus sittah. Ya, isim-isim yang 6. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah Hanuka itu layak dimasukkan ke dalam al-asmaul khamsah atau tidak. Kalau yang 5 itu semua sepakat. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Adapun Hanuka ini diperselisihkan, ya. Baik. Jadi pernyataannya salah. Kita kembali ke ini dulu. Selanjutnya Haris, silakan Haris. Mubtada, muakhir, khobar, muqaddam bisa terjadi ketika suatu jumlah diawali dengan siful jumlah yang meliputi jar majrur, dzaraf madzhuf serta idhofah. Salah. Salah. Salahnya di mana? Serta idhofah. Idhofahnya itu ya. Nah, itu jebakannya di situ. Idhofah tidak termasuk syibhul jumlah. Ya. Pernyataannya awal betul ya, tapi ujungnya ujungnya jebakan gitu ya, hati-hati. Jebakannya bisa di tengah, di awal, di akhir, macam-macam. Baik, jadi syibhul jumlah tidak termasuk idhofah. Ya. Jawabannya salah. Sedikit lagi ya, kita ini. Ini kalau nggak cukup, insya Allah pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, Ustaz. Nomor 34, Ustaz ya. Oke, saya tidak melihat nomornya. Mubtada yang diakhirkan atau muakhir wajib bersifat nakirah. Benar, Ustaz. Mubtada yang diakhirkan atau muakhir wajib bersifat nakirah. Benar atau salah Pak Eri? Benar, Ustaz. Benar. Jawabannya salah Pak G. Jebakannya di mana itu Pak? Wajibnya itu G. Tidak wajib bersifat nakirah. Ya, meskipun mubtada itu diakhirkan masih boleh bersifat ma'rifah. Tidak wajib. Jawabannya salah. Oke. Satu lagi mungkin ya, satu lagi. Pak Murtaji monggo, Pak Murtaji.
Al-istifham atau kata tanya dalam sebuah jumlah wajib berada di depan dan senantiasa menempati sebagai khobar muqaddam. Nah, Ribon. Salah, Ustaz. Salah. Kenapa Pak salahnya, Pak? Ada istifham yang tidak menempati kedudukan sebagai khobar muqaddam. Iya. Istifham kata tanya yang berada di depan itu bisa berpeluang sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Ya. Caranya dengan melihat yang jatuh setelahnya itu layak sebagai mubtada atau khobar. Kalau layak sebagai mubtada, berarti istifhamnya sebagai khobar. Kalau layak sebagai khobar, istifhamnya sebagai mubtada. Gitu ya, khair insyaallah. Nah, mabrur insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Kurang berapa? 15 ya. Kurang 15 nomor lagi insyaallah pertemuan. Ya, jadi ini sangat berguna untuk mengingatkan kembali materi-materi kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ya, insyaallah. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang perlu disampaikan. Ada yang perlu ditanyakan sebelum diakhiri. Nomor 19 Ustaz, apaan Ustaz? Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Nomor 19 Ustaz. Iya, apa tadi soalnya tadi? Yang nomor 19. Baik, kita cek dulu. Nah, itu. Apa yang ditanyakan Pak Bayu? Khobar boleh menggunakan mufrad meskipun mubtada berupa musannad atau jamak. Ustaz. Kalau yang jamak khairu akil itu boleh mufrad ya Ustaz ya? Jamak khairu akil. Khobarnya. Itu kaitannya dengan mudzakkar muannasnya, Pak. Jadi misalnya kata jadi datun itu ya, kalau pakai tak marbutoh seperti itu berarti bisa digunakan untuk jamak. Dengan syarat jamak yang ghairu akil. Gitu ya? Insyaallah. Itu Pak Bayu ya. Misalnya al-buyutu jadi datun. Ya, al-buyutu itu jamak memang. Nah, bukti bahwasanya khobarnya itu nanti jamak adalah dengan ditambah tak marbutoh. Karena secara aturan ya, kalau kata sifat itu digunakan untuk jamak ghairu akil, maka dijadikan muannats dengan ditambah tak marbutoh. Begitu Pak Bayu ya. Iya Ustaz. Ya seperti itu aturannya. Mana Ustaz? Iya, Pak. Ya. Ustaz, tadi untuk yang tilka tadi kan ada 3 kategori, yaitu apa? Musanna, mufrad, dan bait. Muannas, mufrad, dan bait. Tapi sebenarnya kan tilka itu bisa dipakai juga untuk yang jamak juga ya, jamak taksir ya Ustaz. Jamak ghairu akil. Oh ya, jamak yang ghairu akil. Itu yang muannasnya Pak Budi, itu sudah pernah kita terangkan ya. Yang dipakai muannasnya itu. Oh. Nah, kan tilka itu adalah dipakai untuk muannas. Muannas itu kan banyak versinya Pak Budi ya. Banyak kategorinya. Apa saja yang penting muannas maka pakai itu. Gitu ya. Tapi kalau jamak muannas jamak. Mufrad itu maksudnya kondisi yang normal Pak Budi ya. Oh. Kondisi yang normal. Bukan terkait bilangannya. Nah, misalnya saatun, sayarotun, tolibatun dan lain sebagainya. Ya, itu kondisi yang normal. Ya. Sama seperti Pak Bayu tadi barusan, ya. Saya ngerti, paham maksud dari Pak Bayu itu. Misalnya al-buyut itu kan jamak, jadi datun itu kan mufrad, bukan begitu. Ya. Kaidah yang
ilaqah antara mubtada khobar itu harus sama adatnya, itu kondisi normal. Kondisi yang normal. Kalau ada kondisi-kondisi yang lain, misalnya jamak ghairu akil itu disifati muannats, ya, maka khobarnya juga harus dijadikan muannats dengan cara ditambah tak marbutoh. Berarti kata sifat yang ditambah tak marbutoh itu hakikatnya bisa digunakan untuk jamak, ya, dengan catatan jamak ghairu akil. Gitu ya? Keren. Jadi harus dilihat kerangka-kerangka yang normal itu yang bagaimana, ya. Ada yang di luar itu yang bagaimana. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi, monggo, silakan. Ustaz. Ya, Firman. Kalau tolibun jamaknya itu Ustaz, ada 2, tulabun dan tolibuna. Iya. Apa yang ditanyakan, Firman? Maksudnya kapan kita bisa pakai jamak bebas? Bebas. Iya, boleh pakai tulabun, boleh tolibuna, boleh. Bahkan ada satu lagi itu tolabatun, jamaknya ada 3. Ada tulabun, ada tolibuna, ada tolabatun. Mana yang dipakai? Boleh, bebas semuanya. Yang penting tahu konsekuensinya. Tulabun itu jamak taksir, irobnya bagaimana? Tolibuna jamak mudzakkar salim, irobnya bagaimana? Tolabatun jamak taksir. Untuk nilainya insya Allah segera dirilis, ya. Nanti ditunggu. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fika barakallah. Ya, ada lagi, Pak, silakan. Ampun Ustaz. Nggih. Tadi sedikit dicontohkan al-buyutu jadi datun. Berarti jadi datun itu dihukumi mufrad gitu Ustaz. Apa gimana maksudnya? Kalau di i'rab. Maksudnya? Tadi bahasanya iya. Jamak. Secara isim dihukumi isim mufrad. Secara isim. Cuma memang penggunaannya, ya, kata sifat itu kalau digunakan untuk jamak ghairu akil, karena jamak ghairu akil itu sifatnya muannats, ya. Nah, kata sifatnya diberi tak marbutoh untuk menjadi muannats, ya. Seperti itu. Ustaz. Secara isimnya itu adalah isim mufrad. Secara isimnya. Ala kulli hal, kaidah-kaidah yang kita pelajari terkait mubtada khobar, ya, ilakohnya ini begini begitu, itu kondisi yang normal, kondisi yang normal, sama seperti isim isyarah. Baik, ada lagi yang perlu ditanya? Siapa tadi yang mau tanya? Pak Eri. Pak Eri. Boten. Boten gimana? Kok ini di unmute? Baik, cukup kalau begitu ya. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.